Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Syukur Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam acara perkuliahan hari ini. Untuk materi hari ini yaitu tentang hasil penelitian dan pengolahan data. Untuk bab 4, ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan, di mana kita ketahui bahwa di dalam tulisan-tulisan ilmiah, ini bab 4 menjadi bagian yang sangat penting dan tidak boleh terlewatkan. Karena pada bagian ini bisa dikatakan sebagai inti dari tulisan ilmiah kita. Meskipun bab-bab lainnya juga tidak kalah penting keberadaannya. Nah, untuk bab 4, komponen yang pertama tadi ini adalah hasil penelitian, meliputi data umum dan data khusus. Adapun data umum ini berupa data gambaran tempat penelitian, kemudian data demografi, dan karakteristik responden, baik itu bisa dari karakteristik umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan lain sebagainya. Data ini nanti bisa kalian sajikan dalam bentuk grafik maupun tabel. Nah, kemudian ada data khusus ya. Jadi data khusus ini berisi terkait dengan variabel yang diteliti. Jadi nanti menyesuaikan tujuan penelitian Anda. Data khusus ini nanti bisa disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi maupun tabel silang. Kemudian kita juga bisa melakukan uji statistik untuk menjawab pertanyaan penelitian bila penelitian ini nanti bersifat analitik. Nah, kita ke komponen berikutnya yaitu ada pembahasan ya. Jadi pembahasan ini adalah merupakan bagian terpenting dari tugas akhir karena pada bab ini kita mengetahui peneliti ya dalam penguasaan terhadap paradigma, konsep dan teori dan juga kenyataan di hasil penelitian. Jadi pembahasan itu meliputi yang pertama adalah menalar hasil penelitian secara teoritik dan empirik sehingga dapat menjelaskan rumusan masalah yang diajukan. Kemudian yang kedua adalah merumuskan teori yang dihasilkan dari peneliti. Yang ketiga, memadukan temuan penelitian dengan hasil penelitian sebelumnya yang serupa. Dan yang keempat adalah memahami keterbatasan penelitian dengan hasil penelitian sebelumnya. Dan untuk yang kelima, memahami keterbatasan penelitian yang dilakukan sehingga dapat memberikan saran bagi peneliti berikutnya. Nah, maka kita bisa meringkas ya untuk pembahasan ini. Komponennya itu yang pertama kita bisa mengetahui adanya tampilan hasil berupa fakta. Kemudian yang kedua, di dalam pembahasan itu harus ada ungkapan peneliti untuk menanggapi hasil penelitian itu atau biasanya disebut dengan opini. Dan yang ketiga di sini nantinya di dalam pembahasan itu ada ungkapan teori yang mendasari hasil penelitian. Jadi juga ada rujukannya seperti itu. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas mengenai pengolahan data pada penelitian. Selanjutnya kita membahas terkait dengan data. Data itu adalah bahan baku dari informasi ya. Jadi data bisa saja bentuknya angka, kemudian huruf, gambar, suara, suatu keadaan, atau bisa dalam bentuk simbol, serta yang lainnya. Nah, berdasarkan sifatnya, di sini untuk jenis data dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah data kualitatif, kemudian yang kedua adalah data kuantitatif. Nah, untuk yang pertama di sini ya pengertian dari data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata-kata atau tulisan atau gambar atau video yang memiliki makna. Jadi, data kualitatif ini adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi atau karakteristik atau sifat variabel ya, sehingga untuk data kualitatif ini tidak berhubungan dengan angka dan tidak dikaitkan dengan analisis statistik. Jadi datanya bisa disebut dengan data non-statistik.
Kemudian untuk yang data kuantitatif ini merupakan data yang berhubungan dengan angka sehingga diperoleh dari hasil pengukuran atau bisa dari mengubah data kualitatif ke data kuantitatif, misalnya skor hasil tes atau yang lain. Nah, sehingga untuk data kuantitatif ini biasanya dikaitkan dengan analisis statistik dan juga disebut data statistik. Teknik pengolahan data ini ada dua macam. Yang pertama adalah teknik non-statistik. Jadi teknik ini digunakan dengan cara analisis kualitatif, kemudian melalui cara induktif yaitu pengambilan kesimpulan umum berdasarkan hasil observasi khusus. Nah, yang kedua di sini ada teknik statistik. Adapun untuk teknik statistik ini ya, untuk pengolahan data kuantitatif biasanya berhubungan dengan angka. Berikutnya adalah tentang langkah-langkah pengolahan data, yaitu ada 3 tahapannya. Yang pertama adalah penyusunan data. Dalam penyusunan data, perlu dipertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama, hanya memilih data yang penting dan diperlukan. Ya. Kemudian yang kedua di sini hanya memilih data yang objektif atau tidak bias. Dan yang terakhir, bila data dikumpulkan dengan wawancara atau angket, maka harus bisa membedakan antara informasi dan kesan pribadi dari responden. Nah, kemudian tahapan yang kedua di sini adalah klasifikasi atau biasanya disebut dengan mengelompokkan data. Nah, pengelompokan ini nantinya disesuaikan dengan permasalahan tujuan penelitian Anda atau hipotesis penelitian Anda. Nah, langkah yang ketiga yaitu analisis data. Data kualitatif diolah dengan teknik analisis kualitatif, sedangkan data kuantitatif diolah dengan teknik analisis kuantitatif. Sehingga ini biasanya mencakup tabulasi data, perhitungan statistik, dan juga uji statistik. Pada analisis data, ini merupakan bagian yang berisi uraian tentang alat yang digunakan dalam analisis data, disertai dengan pembenaran atau alasan penggunaan cara analisis tersebut. Biasanya termasuk penggunaan statistik ya. Jadi untuk analisis data ini ada 3. Yang pertama ada jenisnya yaitu analisis univariat, yaitu dilakukan pada tiap variabel hasil penelitian, hanya mengetahui karakteristik data, dan pada umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi dan persentase dari tiap variabel saja. Nah, yang kedua di sini ada analisis bivariat ya. Jadi dilakukan pada 2 variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi, kemudian dilakukan pengujian statistik. Nah, untuk analisis multivariat di sini dilakukan terhadap lebih dari 2 variabel. Biasanya hubungannya antara satu variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Jadi biasanya juga dilakukan uji statistik, misalnya ada regresi berganda ataupun analisis variansi dan juga yang lain. Untuk teknik pengolahan data statistik, di sini ada 2. Yang pertama adalah rumusan-rumusan dari statistik deskriptif, misalnya ukuran penyimpangan maupun tabel persentase ataupun analisis korelasi serta yang lain. Kemudian yang kedua di sini ada rumusan-rumusan statistik inferensi atau induktif, misalnya analisis chi-square, analisis variansi, analisis korelasi dan regresi, analisis faktorial, dan lain-lain. Berikutnya adalah penyajian data. Untuk penyajian data, yang pertama adalah dalam bentuk teks. Nah, biasanya ini digunakan untuk penelitian atau data kualitatif, kemudian penyajian datanya dalam bentuk kalimat. Nah, yang kedua penyajian data dalam bentuk tabel. Yang pertama di sini ada untuk data yang sudah diklasifikasikan dan juga ditabulasi, kemudian untuk penyajian sistematik dalam kolom atau jajaran. Terkait dengan tabel, ini ada
tabel umum, yaitu berisi seluruh data atau variabel hasil penelitian, menyajikan data asli, rujukan tabel khusus, ya bisa berisi nanti data tentang subjek yang sama atau semua variabel, serta angkanya yang digunakan adalah angka absolut, bukan persentase. Untuk data kuantitatif, berisi nilai asli belum dibulatkan. Berikutnya yaitu terkait dengan tabel khusus, yaitu penjabaran atau bagian dari tabel umum. Jadi dalam tabel ini nanti angka dapat dibulatkan dan hanya berisi beberapa variasi. Nah, untuk menggambarkan adanya hubungan atau asosiasi khusus dan menyajikan data terpilih dalam bentuk sederhana. Berikutnya kita membahas tentang tabel univariat dan tabel bivariat ya. Jadi untuk yang tabel univariat ini adalah menyajikan data untuk satu variabel saja. Sedangkan tabel bivariat ini adalah menyajikan data dua variabel secara silang atau tabel silang. Jadi untuk tabel bivariat ini nanti harapannya harus sederhana, kemudian harus jelas, mudah dimengerti, dan judul harus menjawab pertanyaan apa, kapan, di mana, dan bila didapat dari sumber lain atau referensi lain, maka harus ditulis sumber rujukannya di tabel ini. Penyajian data berikutnya itu juga bisa dalam bentuk grafik ya. Jadi ketentuan membuat grafik di sini yang pertama harus judulnya jelas, tepat, menggambarkan ciri data diperoleh. Kemudian garis horizontal atau vertikal itu sebagai koordinat harus di atas agar garis kurva tampak jelas. Nah, untuk skalanya harus ada catatan tentang satuan yang dipakai, dan bila data diambil dari sumber lain, tulis di bawah kiri grafik atau gambar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak, sehat selalu untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.